Shalom, Bapak Ibu, sahabat Samas, keluarga damai terkasih. Kiranya saudaraku semua hari ini dalam keadaan baik, ada hati yang gembira, ada sukacita. Kita bertemu kembali dalam Sapaan Damai Sejahtera hari ini, 13 Desember 2021. Renungan Samas hari ini kita ambil tema, Tunduk dan Taati Pemimpinmu. Mari kita berdoa sebelum kita bersama merenungkan firman Tuhan. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih untuk kesehatan yang Tuhan beri, dan kami Tuhan izinkan memasuki minggu yang baru hari ini. Dan kami bersyukur kami bisa merenungkan sapaan firman-Mu. Urapi hati dan pikiran kami dalam kami memahami kebenaran akan firman-Mu. Amin. Bapak Ibu, keluarga damai yang terkasih, bacaan Samas kita hari ini diambil dari surat Ibrani 13 ayat 7-17. Namun saya akan membacakan ayat 7 dan 17 yang menjadi penekanan dalam renungan Samas kita hari ini. Demikian firman Tuhan. Ayat 7, ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Dan ayat yang ke-17, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu, sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Bapak Ibu, saudaraku terkasih, di ayat ini kata taat, menaati terjemahan dari kata aslinya Ibrani adalah mendengar atau memegang perintah-perintah. Sedangkan tunduk adalah mengakui kekuasaan, takluk kepada penguasa. Penulis Ibrani mengingatkan supaya kita sebagai orang Kristen bukan hanya mendengar atau memegang teguh nasihat yang disampaikan, tetapi harus berani mengakui dan menaklukkan diri kepada penguasa pemimpin kita. Dan sesungguhnya inilah gambaran ketaatan Kristus kepada Allah. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Kristus telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Kita dikehendaki Tuhan untuk tunduk dan taat kepada pemimpin kita. Lalu pemimpin yang bagaimana yang Tuhan kehendaki untuk kita tunduk dan taat? Dijelaskan pada ayat 7 tadi, ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Ayat 7a. Maka pertama, pemimpin di sini adalah mereka yang menyampaikan firman Allah secara terus-menerus. Tak ada keluh kesah dalam penyampaian firman Allah, tapi sukacita memenuhi kewajiban dalam menunaikan tugas. Yang kedua, pemimpin dimaksud adalah orang-orang yang telah memelihara dan bertumbuh dalam iman. Di ayat yang ke-7b, dituliskan, perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Kita mengenal kisah Sadrak, Mesak, dan Abednego, Bapak Ibu, dalam kitab Daniel 3 ayat 16-18. Bagaimana Sadrak, Mesak, dan Abednego, orang-orang yang pada saat itu adalah pemimpin-pemimpin dan kepala pemerintahan di Babel, yang menolak untuk sujud menyembah patung yang sudah didirikan Raja Nebukadnezar. Dan saat itu mereka menjawab raja, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Pemimpin yang benar adalah pemimpin yang bukan hanya berani menyampaikan firman Tuhan, tetapi berani menerima resiko apapun karena iman percaya dan demi kebenaran. Di dalam nats bacaan yang kita baca tadi ayat 17, dikatakan seorang pemimpin memiliki pekerjaan yang berat. Dikatakan mereka harus berjaga-jaga atas jiwamu. Di ayat 17b, kata berjaga-jaga adalah terjaga setiap saat, bersiap-siap, bersiap sedia, berawas-awas, berhati-hati. Inilah tugas seorang pemimpin. Hal lain juga yang diingatkan penulis kitab Ibrani adalah bahwa pemimpin adalah orang-orang yang harus bertanggung jawab. Ayat 17c. Kata bertanggung jawab artinya berkewajiban menanggung, memikul tanggung jawab, menanggung segala sesuatunya. Maka penulis kitab Ibrani mengingatkan selayaknya seorang pemimpin Kristen adalah mereka yang penuh tanggung jawab dan dedikasi, penuh sukacita memimpin umatnya untuk hidup dalam kebenaran.
Sebaliknya, umat yang dipimpin hidup dalam ketaatan untuk mengikuti kebenaran yang diajarkan. Bapak Ibu Jemaat GKI Damai terkasih, pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi orang lain untuk mengikutinya. Pemimpin yang baik dan benar adalah pemimpin yang datang dari Tuhan atau pemimpin yang dipilih oleh Tuhan. Seorang pemimpin Kristen adalah seorang yang memiliki kesadaran bahwa hanya Yesuslah pribadi pemimpin yang benar, yang dapat membuat pemimpin Kristen berhasil dan bagaimana bersikap dalam menghadapi tekanan dan kesulitan sesuai dengan sudut pandang Allah. Seorang pemimpin Kristen dituntut tidak hanya bisa memandang positif setiap kesulitan yang ada atau menghindari ketegangan dengan mampu mengendalikan diri, namun setiap pemimpin juga diharapkan memiliki kesabaran, mengasihi tiap-tiap orang yang dipimpin, mengusahakan persahabatan dan dapat meneladani Yesus Kristus. Musa adalah salah satu contoh seorang pemimpin besar dalam Perjanjian Lama. Sepak terjangnya dalam dunia kepemimpinan diperolehnya dari setiap pengalaman hidup yang menuntutnya untuk selalu belajar. Pengalaman hidup Musa menjadi alat Tuhan untuk membentuk dan menyatakan rencananya kepada Musa, bahwa Tuhan bermaksud menjadikan Musa seorang pemimpin besar yang mengantarkan bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan. Allah memilih Musa menjadi pemimpin bukan hanya karena kecakapannya. Allah juga bermaksud memperlengkapi Musa dengan semangat tidak mudah menyerah, syarat penting yang dibutuhkan oleh setiap pemimpin besar. Ketika Musa menjadi pemimpin Israel, Tuhan sudah mempersiapkan pengganti. Dan Musa sebagai pemimpin telah mendidik penggantinya untuk menjadi pemimpin Israel ke depan. Seorang pemimpin harus bisa mendidik orang-orang di bawahnya atau abdi-abdinya dan mengajarkan firman Tuhan untuk kelak bisa menggantikannya. Pengganti Musa ini bukanlah orang yang sekedar memiliki kecakapan di bidang pengetahuan atau kemampuan dalam memimpin. Namun Tuhan mempersiapkan pengganti Musa dengan seorang yang memiliki kepribadian yang baik dan berkualitas. Dalam kemahatauan Allah, Ia telah memilih seorang pemimpin yang akan memimpin bangsa Israel memasuki tanah perjanjian. Allah telah memilih seorang yang sudah dipersiapkan untuk memimpin bangsa yang terkenal dengan ketegar tengkuknya, bangsa yang suka protes dan mengeluh, bangsa yang sering membelakangi Allah. Allah memilih seorang pemimpin yang berkualitas, dan Allah berkenan memilih Joshua, seorang abdi Musa, sebagai pengganti kepemimpinan Musa. Saudara-saudaraku, kepemimpinan bukanlah ada begitu saja. Kepemimpinan muncul oleh adanya proses dalam diri seseorang, ada kemampuan dan mau ditempa, mau taat dan tunduk kepada pemimpinnya. Bagaimana Joshua taat dan tunduk kepada Musa pemimpinnya saat ia memimpin bangsa Israel berperang, menghadapi bangsa Amalek, dan Joshua bersama Kaleb, juga yang ditugaskan bersama 10 pengintai lainnya, tetap tunduk kepada Allah, dengan beriman bahwa Allah akan menolong bangsa Israel memasuki tanah Kanaan. Sampai akhirnya Joshua diangkat menjadi pemimpin besar bangsa Israel. Joshua menjadi pemimpin yang memiliki kualitas kepemimpinan yang baik. Dia seorang pemimpin yang rendah hati, seorang pemimpin yang menyukai firman Tuhan dan suka berdoa, pemimpin yang penuh dengan roh, dan seorang pemimpin yang memprioritaskan Tuhan. Bapak, Ibu, Sobat Samas terkasih, kita pasti mempunyai pemimpin-pemimpin dalam kehidupan kita saat ini. Kita sebagai kepala rumah tangga, ayah atau suami, kita adalah seorang pemimpin. Di dalam ruang lingkup bermasyarakat dan pemerintahan, dari mulai ketua RT hingga sampai ke pemimpin negara yaitu presiden adalah pemimpin. Bahkan di dalam ruang lingkup pendidikan, dari skala kecil, ketua kelas, wali kelas, kepala sekolah adalah orang-orang pemimpin. Dalam pekerjaan-pekerjaan kita, banyak pimpinan-pimpinan yang ada dalam sebuah komunitas perusahaan. Juga dalam tugas dan pelayanan kita di gereja. Ketua badan-badan pelayanan jemaat, penatua, hingga pendeta adalah pemimpin-pemimpin gereja. Di antara kita mungkin pernah menjalani posisi pemimpin-pemimpin ini atau berhadapan dengan pemimpin-pemimpin tersebut. Semua yang disebut pemimpin ini adalah orang-orang yang telah Allah izinkan dan pilih untuk menjadi pemimpin kita. Siapapun pemimpin kita dan kita dipimpinnya, kita harus percaya bahwa mereka sudah dipilih dan ditetapkan oleh Allah untuk memimpin kita. Bagaimanapun dan apapun kondisi pemimpin yang Allah sudah pilih bagi kita, Allah mau supaya kita taat dan tunduk pada pemimpin kita. Agar para pemimpin itu, seperti bacaan kita tadi,
tetap senantiasa berjaga-jaga dan bertanggung jawab atas jiwa kita dengan bahagia dan akan membawakan keuntungan bagi kita yang dipimpinnya. Dan di atas pemimpin kita ada pemimpin yang sejati, pemimpin satu-satunya, Dia Tuhan kita Yesus Kristus. Seperti dikutip dalam Injil Matius 23 ayat 10, Tuhan Yesus berfirman, "Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias." Amin. Mari kita berdoa. Ajar kami Tuhan dan kuatkan kami untuk kami taat dan tetap tunduk kepada pemimpin kami yang sudah Tuhan pilihkan. Dan kami pun selaku pemimpin-pemimpin di mana kami berada, baik di tengah keluarga ataupun selaku seorang pemimpin di tengah dunia ini, maupun di gerejamu, kiranya Tuhan mampukan kami untuk menjadi seorang pemimpin yang bertanggung jawab dan berkenan kepada Tuhan, dan tetap menjadikan Engkau pemimpin kami yang sejati. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat Samas terkasih, selamat menjalani kehidupan kita hari ini dengan tetap taat dan patuh kepada pemimpin sejati kita, Tuhan Yesus yang memberkati kita.